Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mas Rang nih. Dan kali ini Mas Rang pengen ngajak kalian mini touring ya, dengan konten 100.000 challenge. Jadi Mas Rang pengen ke arah puncak mini touring dengan bawang 100.000. Ini 10.000 mah bekas kembalian tuh. 100.000 challenge, bensin 0. Nanti kita reset ya. Trip A nya untuk konsumsi bahan bakarnya kayak gimana, manuvernya kayak gimana, semua kayak gimana. Dan sorry banget teman-teman, Mas Rang pakai sandal jepit. Kaki Mas Rang kemarin kesleo. Aduh. Jadi belum bisa pakai sepatu. Oke, kita cabut yuk. Let's go. Sekarang tepat jam setengah 11, kita cabut dari daerah Jagakarsa. Dan rencana mau isi bensin dulu nih, Mas Rang. Isi bensin berapa ya? 30.000 aja kali ya. 30.000 harusnya sih bisa cukup sampai puncak. Dan pulang lagi, maksudnya sampai ke rumah lagi ya. Kita coba. Ini Mas Rang tadi pakai Goop buat jaga-jaga kalau emang nanti mau semi explore, karena kan cuacanya akhir-akhir ini di bulan Oktober hujan nih teman-teman. Jadi cukup worry juga ya. Mas Rang nggak bisa sampai sore nih, biasanya kalau sore sedikit kan hujan tuh. Nanti Mas Rang akan review semuanya, mulai dari manuver, rem-remnya, performa, tarikan, atas, bawah, dan lain-lainnya Mas Rang kasih tahu ya. Oke, Mas Rang mau isi bensin di sini dulu. Wah, ngantri. Tungguin ya. Oke, kita isi bensin Pertamax. 40.000 Kak. 40. Kita isi bensin 40.000 nih. Berarti sisa duit Mas Rang tinggal 60.000. Maaf. Terima kasih. Oke. Tuh, tinggal 60.000 teman-teman. Semoga bisa buat jajan ya. Hop. Oke, kita lanjut. Mas Rang ke depan dulu. Mas Rang mau reset trip A nya dulu biar aman. Jadi kita tahu konsumsinya berapa, AVG nya berapa. Sip. Oke, trip A udah 00 ya teman-teman ya. Tuh 00 trip A. Trip B kita 00-in juga lah. Nah oke, 00. Jadi di trip A ini ada AVG. Nanti berapa? Ini bensin Mas Rang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya 5 lah. 5. Kita lihat berapa sih konsumsi bahan bakar atau AVG nya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Karena apa Mas Rang milih puncak sih? Karena macet-macetannya pas, tanjak-tanjakannya pas. Kemungkinan juga kayaknya via Sentul ya, biar tanjakannya tuh lebih kerasa. Pakai 125 nih kayak gimana sih rasanya? Kita lewat Pasar Lenteng teman-teman. Nanti kalau udah di trek lurus Mas Rang rekam lagi ya. Kita berangkat. Dan Mas Rang mau disclaimer juga ya, di video kali ini Mas Rang nggak bawa secara ekonomik terus alias wah diirit-iritin nih. Nggak, udah kayak biasa aja layaknya pengguna umum. Semi-semi barbar ketika nyalip, terus ketika trek kosong yang nggak pelan-pelan banget. Kita pengen tahu semuanya
Di Vario 125 keyless ini di 2023 bakalan seirit apa sih dengan bensin yang bisa dibilang lumayan mahal ya. So kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, sebelum Mas Rang lanjut lebih jauh, Mas Rang nggak pernah lupa buat ngedoain kalian dan keluarga selalu sehat walafiat. Pokoknya jangan sampai sakit, karena sakit tuh nggak enak banget. Mahal cuy, bahagia pun mahal, sehat tuh mahal. So jangan sampai sakit ya, sehat-sehat selalu please. Apapun dijaga kondisinya, apalagi sekarang musim hujan, banjir. Jaga kesehatan kalian, itu aja sih pesan Mas Rang. Sekarang Mas Rang ada di Lenteng Agung, ini mau putar balik ke arah Depok. Pengen lihat nih jam segini macet apa enggak sih? Tapi mah di sini mah selalu padat deh. Oke lah, kita let's go. Wah, ini rame nih. Kita ajak manuver dikit-dikit lah. Hihuy. Anjir, kalah sama Bit Karbu dong. Ini Mas Rang jalan 87. Colong angin dikit. Responsif juga. Suspensi nyaman. Dengan tekanan ban standar ya, depan 29, belakang 33. Untuk nyalip-nyalip juga ya layaknya Vario lah tuh. Anjing tuh Bit Karbu korekan kali ya. Borapan enteng banget. 125 Mas Rang disalip dong. Aduh, kita salip. Responsifnya sih enak ya. CVT pas-pasan lah nih. Tapi kalau main CVT lagi bakalan enak banget nih. Kita lanjut teman-teman. Kosong. Kita gas. Yuy. 96 agak semi turunan sih tapi nih. Cepet 4. Barbarnya cukup di sini aja, di Jalan Raya Bogor mah. Yang safety aja. Kalau jatuh pulangnya jauh loh teman-teman. Oke lah, kita lewat Pal apa Margonda nih. Kita lewat Margonda aja lah ya. Biasanya macet. Kita lewat Pal ya, lewat Pal. Dibalap sama Bit Karbu merah. Jahat tuh Bit Karbunya. Mas Rang udah mulai masuk Jalan Raya Bogor. Ini di Juanda ya Mas Rang ya. Juanda Depok. Wih, kayak Jalan Raya Bogor nih. Padat. Rem depan atau belakang di Mas Rang mau review nih. Ketika di bawah 60, di bawah 60 lah, 50-60 masih responsif teman-teman, masih support dengan di 190 ya. Tapi buat teman-teman yang anak motor kayaknya wajib upgrade deh, buat di bagian disk dulu ataupun kaliper dulu, karena kurang responsif menurut Mas Rang. Kalau Mas Rang lihat disknya juga udah cukup mateng kok. Mungkin kan ada yang komen mungkin karena baru kali Mas Rang, atau disknya belum mateng. Enggak kok, disknya udah mateng. Mas Rang lihat tadi sebelum berangkat, tapi kurang cuk gitu loh, kurang responsif aja. Tapi kalau di bawah 50 itu enak-enak aja. Di atas 60, 70, 80 ketika mau hard brake udah pasti nubruk tuh yang depan, bahaya. Jadi atur range speednya ya teman-teman.
kalau pakai model-model rem kayak gini nih. Oh iya, Mas Rang mau dengerin musik. Ini kebetulan baterai lowbat sekalian ya. Bukan gimmick nih, ini bukan gimmick. Kebetulan baterai Mas Rang lowbat, Mas Rang pengen dengerin Spotify. Mas Rang set dulu kali ya. Mas Rang set dulu handphone Mas Rang. Bosen nyampe nggak nih ya kabelnya ya? Kita coba cek kabelnya dulu deh. Udah dibuka-buka mapnya, kabelnya nggak nyampe. Nih kabel Mas Rang yang biasa Mas Rang pakai di Royani. Handphone mah muat teman-teman, aman. Tuh, muat gak ya? Semoga muat sih harusnya. Hop, lah repot banget tangan ini. Nah, belok, oh muat teman-teman, aman. Kita pasang dulu. Kegedean. Oke. Cuman ketika ngecas baknya kebuka dong ya. Kita lihat fast charging apa enggak ya. Oh iya dong, fast charging dong. 1 jam terisi penuh. Nih kalau diginin, oh bisa nih tuh. 1 jam terisi penuh. Aman lah. Dibilang fast charging sih nggak begitu ya. Tapi ini cepat ngecasnya. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhui. Karena kalau yang casan yang jadul-jadul tuh, kalau ngecas handphone Mas Rang itu bisa sampai 3 jam ada notifikasinya gitu. Tapi ini 1 jam penuh. Baterai Mas Rang tadi 30%. Kita lanjut. Speed range Mas Rang sekarang di 50 karena masih padat di depan. Nanti kalau udah agak sepi kita agak kebut ya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Nah, ada fakta menarik nih menurut Mas Rang. Jadi ini ketika Mas Rang bawa, ternyata Vario 125 ini lebih nyaman. Mesinnya dibawa di range 70 teman-teman. Di atas 70 motor cenderung gaung banget, yang biasanya mengakibatkan bensinnya agak boros tuh. Jadi maksimal nih di 60-70 speed range-nya baru getaran mesin dan lain-lainnya itu terasa nyaman. Bener-bener bisa dibilang nih motor harusnya dalam kota ya. Kalau buat agak semi-semi luar kota, semi-semi mini touring kurang cocok. Semi-semi touring tuh paling cocok speed range-nya nyamannya gitu ya. Gaungan mesin itu di angka 80-90 teman-teman. Itu nikmat banget di bawahnya. Jadi kita nggak perlu empot-empotan gitu lah ngegasnya. Nih ketika 60 ketemu 70 itu udah kayak udah paling pas. Di atas 70 kayak ya terasa berisik aja gitu, terasa motor kok RPM-nya tinggi gitu loh. Kurang lebih gitu. Kita lanjut lagi. Nanti kalau ada fact-fact unik atau fact-fact yang menarik, Mas Rang langsung informasiin ya. Oh iya, satu lagi teman-teman. Suspensi belakang. Nih Mas Rang mau ngomong suspensi belakang. Dengan ban default ya, ban belum diganti karena merek ban menentukan tingkat keempukan dari sebuah motor. Sebagai contoh, ketika kamu pakai soft foam pun itu akan lebih empuk dibanding kamu pakai medium atau yang hard lah, kurang lebih seperti itu. Nah ini kita anggap default dari ban bawaan pabrik cenderung empuk, tapi suspensi belakangnya cukup nyaman dibawa dengan berat badan 80 kg nih Mas Rang, 80 kg. Mungkin ketika Mbak Nindi atau istri Mas Rang dengan berat 60, 55-60 lah ya, 55-60 naik di Boncengers, ini akan terasa terlalu empuk alias kalau tikungan limbung teman-teman. Kayak gitu. Ini karena Mas Rang aja sendiri ketika tikungan dada kan agak ngik, goyang inul. Kemungkinan dari suspensi belakangnya. Karena kalau ngomongin engine mounting, ya masa engine mounting baru rusak. Kayak gitu. Kita lanjut, let's go. Tuh kan speed range Mas Rang di 65 kan. Tuh 65 ketemu 67 sampai 70 kayak gitu. Karena di atas 70 sumpah nggak nyaman. Padahal di jalan kosong loh. Mas Rang masuk jembatan Cibinong teman-teman. Jembatan Cibinong bagi Mas Rang tanjakannya masih biasa aja. Oh iya, kemarin ada yang komen tuh di Instagram Mas Rang,
leg shieldnya tiap vario tuh mentok dengkul. Enggak kali teman-teman, tuh lihat jauh, lihat gak? Karena ini turun ke bawah. Kalau vario late old itu ada di atas gitu kan, jadinya deket banget sama dengkul, sama lebar, lebih lebar ke sini. Kalau yang new ini aman tuh, lihat aja. Mas Rang nggak mundur-mundurin ini ya, nggak mundur-mundurin duduk ya. Lihat aja dari tangan Mas Rang, posisinya biasa aja. Wait, Mas Rang pengen ngomong sesuatu. Baru kali ini Mas Rang lewat pasar Cibinong lancar. Ternyata lancarnya jam segini teman-teman. Seumur-umur Mas Rang ke puncak lewat pasar Cibinong mesti macet, dan kali ini lancar. Tuh, malah aneh. Oke, kita lanjut lagi yuk, ngomongin masalah leg shield. Nah itu sebenarnya enak ya, cuman riding position Mas Rang nih punggung agak terasa lebih pegel. Kenapa tuh Mas Rang pegel? Joknya kurang lebar buat bagian depan. Biasanya Mas Rang ngakalinnya dengan cara dipapas, karena kan dipapas akan lebih lebar sedikit, jadi pantat tertopang dengan sempurna teman-teman gitu. So ini ngerasa kayak bawanya wih gila balap banget gitu loh. Nunduk. Ini harusnya Mas Rang tuh bawanya lebih santai. Nah di atas gini. Untuk posisi setang ya memang karakter ini entah dari gara-gara looks batok atau gimana ya, ngerasa lebih racing ya sih. Racing itu maksudnya kayak balap nggak sih itu, agak nekuk gitu tuh, iya kan. Jadi ngerasanya racing aja. Beda seperti 125 old Bohlam ataupun 150 late old yang stangnya lebih kayak lurus gitu. Oke, itu dulu. Nanti kalau ada lagi Mas Rang kasih tahu. Mas Rang pengen ngomongin tanjak-tanjakan ini gimana nih motor Vario 125 kalau buat tanjak-tanjakan, terutama stop and go nya ya. Karena kalau stop and go di jalan lurus, motor Beat aja juga terasa enak gitu loh. Tapi kalau ketika udah ketemu tanjakan, mesin panas, itu gimana sih rasanya gitu. Yuk kita lanjut via Sentul ya. Mas Rang sudah mulai masuk daerah Sentul. Yo. Lubangnya Kabupaten Bogor. Oke. Citra Sentul Raya. Kapan-kapan kita nonton Sera yuk teman-teman yuk. Pengen nggak teman-teman di rumah? Kita bener-bener nonton tuh, ngelihat perkembangan balap ya. Kayak Mas Rang suka nonton tuh di YouTube, apa namanya, Kiltomotif ya. Bisa kenceng banget varionya ya. Yang warna kuning tuh orang Bogor kan ya itu ya. Ini orang-orang sini kan, maksudnya orang Sentul. Salam kenal buat Kiltomotif ya dari Mas Rang. Ya jangan nanti Mas Rang jadi anak balap lu. Waduh, ngejar 1S teh lagi ntar di Antasari. Anjay. Ingat umur. Kenapa-napa Mbak Nindi mah tanggung jawab kayak gitu. Dibego-bego ini ya Mas Rang. Bego lu udah tua juga, masih aja main motor kayak gitu. Ya ini jokes ketika gabut aja nih ya teman-teman nih. Karena kita belum ketemu tanjakannya. Kita belum ketemu hal-hal yang lebih menarik. Ini kita babakan Madang ya, lewat lurus nih kita nih. Konsumsi bahan bakar udah turun 1 bar teman-teman tuh. Sekarang tinggal 1, 2, 3, 4 bar, tadi 5 bar kan. AVG untuk saat ini itu 49,5. Nah tuh kelihatan tuh. Speed range Mas Rang itu di angka 60 sampai 70 itu. Nggak pernah ini ya, nggak pernah lebih dari segitu ya. Karena lebih dari segitu ngerasa ngeremnya tuh nggak safety, alias speed range safety-nya tuh udah nggak nyaman. Jadi Mas Rang main di angka maksimal 70 tadi. Sebenarnya mungkin bisa aja 80, tapi keadaan jalan yang kosong banget. Kalau kosong masih kelihatan mah nggak apa-apa. Kadang-kadang yang bikin ngeri kosong tapi ada yang nyebrang, bahaya banget itu. Tuh, Mas Rang nggak nyentuh AVG di angka 50, di 49,5 teman-teman. Ini tanpa dialus-alusin bawahnya, tanpa diboros-borosin. Nah, biasa aja gini lah ya, kayak Mas Rang touring. Kalian udah pada tahu kan cara bawa Mas Rang kayak gimana? Ya udah kayak gitu.
Wait, kita salip lah, terkait ke kanan le. Wih, Mas Rang udah sampai Sentul Nirwana nih. Cuman nggak tahu nih, kita sepertinya pengen ke Gunung Pancar aja karena tanjakannya udah cukup terasa ya teman-teman ya. Kita mapsin Gunung Pancar. Mas Rang berhenti dulu lah, ribet banget, ngeri keserempet. Ini boleh berhenti nggak sih? Boleh lah ya. Cut. Kayak San Mori anak Motai ke arah Sentul Nirwana ya. Gunung Pancar. Oke, rute Babakan Madang 10 kilo lagi. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Belakang kosong, let's go. BTW anak-anak Motai jauh juga ya kalau San Mori ya. Asyik sampai Sentul Nirwana. Berangkatnya Mas Rang semangat ya. Pulangnya panas kan tuh, udah ngantuk. Kalau touring kan beda tuh, emang touring gitu ya. Tapi kan kalau ini kayak cuman main. Nih kayak Mas Rang tadi kan pengen ke arah Warpat ya, puncak. Berangkatnya Mas semangat, yakin Mas Rang. Pulangnya mager banget pulangnya. Ini kita ambil kanan. Oke, kita agak sedikit kali ya, karena ini juga treknya halus dan kosong. Wait. Tuh. Nih di sini udah agak gaung nih teman-teman nih. Tuh, dengan speed range 72-an. 70 lah ini intinya. Oke, Mas Rang sekarang masuk Sentul Nirwana. Tuh. Anyway, destinasi di Sentul tuh bisa dibilang nggak jauh tapi cukup menghibur ya teman-teman ya. Maksudnya nggak ribet, enak. Tuh, deket lagi, pulangnya nggak jauh-jauh banget gitu. Kadang-kadang kan kita setiap destinasi males di pulangnya, bukan di berangkatnya. Waduh. Oke, di sini kan udah mulai tanjak-tanjakan nih, jadi kita bisa ngelihat performa si Vario 125 2023 keyless ini. Oke, Mas Rang udah mulai tanjak-tanjakan nih. Kita lihat untuk tanjakan pendek kayak gini sih si 125 aman-aman aja ya. AVG turun di 47 teman-teman. Tuh, Mas Rang masih di 40 kpj, masih aman 40 kpj. Biasanya titik terendah motor ketika nanjak itu di angka 20 kpj. Itu kalau udah 20 nggak bisa ketemu 30, artinya bisa dibilang nggak kuat nanjak. Intinya gitu aja. Tapi kalau 40 mah masih aman banget ini segini. 40 masih bisa nyalip. Di atas lebih tinggi lagi nih kayaknya. Tuh kalau ngeliat dari jalurnya. Wait. Assalamualaikum, kita masuk ke daerah Pinusnya ya teman-teman ya, Taman Wisata Alam Gunung Pancar. Nah, kita masuk retribusi. Kita nggak tahu nih berapa harga tiketnya. Siap. Tiket di sini ya Pak? Iya. Iya. Kita mau bayar tiket. Siap, motornya 10.000 ya. Orang, maaf. Terima kasih Pak. Iya. Oke. Kita lanjut naik ke atas gitu tuh. Iya. Kita ambil tiketnya. Wih. Kang, hatur nuhun. Iya. Kita lanjut ke atas yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini tanjakan ibarat kata seperti touring ya, mode jalanannya. Kita pengen lihat performa si 125 2023 kelas ini, atau bisa dibilang Vario new, atau bisa dibilang juga Vario 125 facelift. Apapun sebutannya, monggo
silahkan kalian nilai sendiri atau bilang sendiri. Tuh, tanjakannya responsif kok. Masrang shoot di 24 fps ya, jadinya nggak terlalu real, bukan sangat real, nggak seperti kayak 60 fps. So ya emang begini keadaannya. Kita coba ke atasin dulu. Piknik area sebelah kiri nih teman-teman. Suspensi Vario dengan setup default masih nyaman. Gujap nih Honda nih buat yang kayak gini-gini ya nih, alias motor kayak gini langsung bisa diajak semi adventure lah ya. Wih, dulu Mas Lang pernah kesini nih naik Astuti. Astuti mah empuk banget ngelibas ginian. So sekarang saatnya si Vario 2023 keyless ini nih, 125 cc masih nyaman gak sih? Menurut Mas Lang nih sendiri nyaman, berat 80 kilo. Kalau goncengan mungkin agak keteter ya, tapi masih responsif kok. Nanti kita coba ngerem, terus kita gas lagi. Kayak gini nih, rem tuh. Karena memang tenaganya smooth ya. Saat kita naik lagi yuk. Wih, asik. Nah, tanjakan di depan mulai terlihat tinggi tuh. Kita libas yuk. Oke. Sedap, enak kok. Sambil kita nyari warung kopi yang buka nih teman-teman nih, buat sekedar ngeres-ngeres. Kita naik lagi. Di ujung tuh ada pemandian air panas ya, ngomong-ngomong ya. Tapi air panas banget sumpah dah. Iyalah, namanya juga pemandian air panas. Blow on nih Mas Lang. Set. Berhenti, gas lagi, masih stabil teman-teman. Oh. Kita geser ke kiri lagi. Tikungan bahaya. Oh, kayak gini nih teman-teman. Nih kita Mas Lang mau coba track ini nih, tanjakan ini nih ya. Nah, gimana 125 dengan performanya 30? Masih aman teman-teman. Tuh. Masih aman. Tuh. Kita cek lagi nih, tanjakannya lebih tinggi kali ini. Mas Lang stop, seolah-olah macet. Tuh, kalian bisa ngeliat sendiri ya. Nih, agak jauh. Sekali lagi Mas Lang stop. Mas Lang gas lagi. Tuh, kalian bisa lihat speedonya ya. Aman kan? Aman dong harusnya. Tuh, ketemu angka 40 kpj itu bagus. Oke, ini adalah rem-reman ya. Kalau naik sistem default alias pengereman default dari Vario, alangkah baiknya jangan terlalu ngebut teman-teman, karena belum Mas Lang approve banget. Maksudnya cukup bahaya. Jadi kan kalau kalian kadang-kadang ngeliat Mas Lang kok kalau ngerem aman-aman aja sih, motor agak gloyor tapi aman-aman aja gitu ya, karena setup remnya juga Mas Lang udah sesuaiin sama karakter Mas Lang. Tapi karakter default gini Mas Lang masih gloyor, jadi nggak begitu berani terlalu ngebut. Main di angka 20 10 20 10 itu udah lebih dari cukup, udah aman banget teman-teman. So nih kayak gini nih Mas Lang udah habisin tuh, tetap masih jalan motornya. Jadi hati-hati ya, ini kalau panas bisa ngeblong, bahaya. Oh, sip. Tuh Mas Lang di 20 aja deh, stabil di 20. Gantian depan belakang, depan belakang. Kadang-kadang kalau terlalu depan nih yang depan gini nih masih suka jalan teman-teman. Tuh
Jadi dicampur tromol. Makanya tadi kenapa di video minggu lalu Mas Rang bilang Mas Rang lebih suka rem belakang tromol karena ketika turunan mempunyai titik panas yang berbeda seperti rem cakram. Rem cakram kebanyakan beberapa suka ngelos. Jadi Mas Rang lebih senang tromol buat touring-touringan alias turun-turunan kayak gini. Beda sama special engine ya, jangan disamain teman-teman. Oh, udah oke banget nggak? Nih gerimis-gerimis nih, enak ngopi nih. Kita cari tempat kopi ya. Untuk rem Mas Rang nggak ada masalah, cuman Mas Rang belum approve banget. Tapi kalian tetap harus hati-hati ya. Oh banyak yang tutup ya karena hari biasa kali. Ini sahdu teman-teman. Oke, sip. Kita parkir dulu. Oh iya, Mas Rang juga pengen ngomong nih kelebihan keyless di sini nih. Ini udah kayak PCX 160 ya, jadi dipencet. Tuh. Kan kalau yang lama di starter kan, kalau ini di kuncinya. Seneng banget ngeliat ya. Ini udah kita masukin dulu. Untuk baterainya Mas Rang Spotify sama Maps tadi masih ada 70. Ya lumayan cepet lah. Oke, kita pesan-pesan kopi yuk. Let's go. Oke, nih Mas Rang udah datang nih teman-teman. Selamat makan. Mas Rang makan sekalian ini ya, nge-review si Vario 125 2023 keyless. First impressionnya ketika Mas Rang bawa touring itu tenaga standar ya teman-teman ya, maksudnya buat dalam kota aman. Tapi ketika mungkin agak perjalanan jauh, kemungkinan kayaknya kalian harus setting bagian CVT biar lebih mumpuni buat power atasnya teman-teman. Karena biar bagaimanapun si Vario ini aman range-nya tuh di speed 60-70, yang notabene ketika kalian touring jarak jauh itu paling amannya di angka 80-90. Jadi mesin nggak begitu getar dan nyaman aja. Secara handling Vario nggak ada perubahan ya, dari zaman 125 bohlam sampai yang terakhir ini yang 125 keyless 2023. Menurut Mas Rang itu nggak ada perbedaan. Perbedaannya hanya cuman bagian body. Selebihnya aman sih. Makan teman-teman. Notes yang bakal Mas Rang kasih ke kalian adalah ketika kalian ngambil Vario ini, mungkin yang pertama kali di-upgrade sepertinya adalah pengereman depan. Dibuat terpisah alias dilepas CBS-nya, atau kanannya ganti master rem manual kayak punya Beat FI ataupun ADV, kirinya bisa pakai punya Scoopy 2016. Ajib, biasa ambil yang double Indo Cafe untuk sehari. Mas Rang banget ya. Apalagi ya, konsumsi bahan bakar kita akan review pas pulang ya. Yang jelas Mas Rang sampai sini itu udah ngabisin 1 bar. Tadinya kan 5 bar. Total tuh ada 6 bar. Total ada 6 bar kalau kita ngisi full tank. Jadi Mas Rang ngisi Pertamax 40.000. Itu cuma dapat 5 bar. Masih ada 1 titik ya. Kurang 1 bar. Nggak tahu sampai rumah harusnya sih kurang 1 bar juga ya. Ketika kita sampai di daerah Sentul. Mungkin kalau ke puncak bisa tinggal sisa 2 atau 3 bar menurut Mas Rang. Karena tanjakan puncak lebih tinggi dan butuh speed yang lebih cepat ya, karena kalau lambat kesusul sama yang lain atau kesurung sama kendaraan-kendaraan lain. Itu tadi udah ya, master rem udah. Kemudian yang kedua adalah mungkin ketika kalian buat jarak jauh, CVT ya, CVT wajib di-upgrade tuh. Upgrade-nya gimana Mas Rang? Yang lebih kencang? Enggak, sesuai sama kebutuhan kamu aja. Karena menurut Mas Rang ini pun sebenarnya udah cukup ketika buat daily atau harian, itu cukup banget. Tapi ketika buat touring yang kayak ke Jogja atau ke Dieng, mungkin butuh upgrade lagi.
Teman-teman di rumah udah makan belum? Jangan lupa makan ya. Oh ya, ketika kita ngomong speed lagi, sebenarnya semua itu tergantung dari riding position kalian ya. Misalkan gini, Mas Rang, gue aman-aman aja kok bawa di angka 80 sampai 100 aman menurut lo. Tapi menurut Mas Rang, speed segitu dengan rem stok dari Honda ini menurut Mas Rang kurang aman. Jadi kenapa sih bisa dibawa lebih ngebut? Karena remnya mumpuni, suspensi mumpuni, ban mumpuni, kaki-kaki lah mumpuni. Jadi menurut Mas Rang, hal tersebut perlu kamu perhatiin. Jadi nggak cuma asal ngebut aja, tapi part-part yang lain gak kamu perhatiin. Contohnya kamu main aggressivity biar ngejar top speed di angka 100, tapi pengereman nggak kamu upgrade. Jadi ketika kalian ada hard brake malah yang ada keteter. Jadi baiknya jangan kayak gitu. Apalagi ngomongin soal jok, di sosmed Mas Rang ada yang bilang jok ini lebih empuk. Kalau menurut Mas Rang sama aja seperti vario-vario pendahulunya. Bahkan di karakter di 125 LED 2023 ini di belakang Mas Rang cenderung joknya agak kecil tuh buat di bagian pantatnya. Jadinya butuh dipapas buat ngejar pantat Mas Rang yang lebar. Tapi ini kembali ke preferensi kalian masing-masing. Nyamannya di mana? Kalau Mas Rang sih pengennya dipapas lagi biar posisinya gini nih. Kan sekarang Mas Rang bawa gini nih. Mas Rang pengen tuh agak gini nih. Jadi kayak seolah-olah stangnya naik. Padahal kita melakukan pemapasan jok. Kayak gitu sih teman-teman. Tuh. Next adalah bagian bagasi di dashboard. Kalau orang bilang, wah Mas Rang semua vario mentok dengkul, di tinggi Mas Rang yang 178 ini aman karena bagian leg shieldnya tuh agak ke bawah, jadi nggak mentok pas dengkul alias di betis, di tulang kering. Jadi menurut Mas Rang agak aman-aman aja sih. Toh posisi duduk Mas Rang normal ya. Kurangnya satu, yaitu bagian bagasi kiri nggak muat air mineral, itu aja. Jadi buat ngecas pun kebuka. Jadi ketika kita jalan yang agak bumpy, buka tutup, dan itu risih sih kena dengkul. Itu baru itu kena dengkul. Mas Rang belum tahu solusinya kayak gimana. Mungkin bisa diselip-selipin ya, ada bagian part yang diselip, yang itu Mas Rang sendiri pun nggak tahu. Kayaknya sih itu doang sih. Harusnya untuk kabel sih aman-aman aja ya, dan untuk pengecasan aman. Ini ada Mas Babel tuh baru datang ke belakang, ikut ngongkrong dia. Kayak gitu teman-teman. Kemudian yang jadi notes lagi apa ya? Overall aman sih semuanya ya. Manuver enak, ban bawaannya enak. Cuman cakram nih emang mesti diganti. Sehat Bal? Udah belum ini dong? Oi, Tunggu dulu gitu Mas. Sehat Bal? halo. Halo. Makan dulu makan. Di puncak hujan. Iya. Hujan. Ya. Turun Udah. ke bawah terang. Pesan dulu pesan. Ya. Nah jadi kita balik lagi teman-teman. Yang mesti diganti mungkin kalau pengereman disk dulu kali ya. Disk coba kamu gedein ke 220. Kemudian bakal lebih enak alias bakal lebih responsif karena sentrifugal cakram semakin lebar kan semakin pakem. Mungkin itu bisa jadi notes. Kamu review itu tuh. Kayaknya segini dulu ya. Nanti kita review deep lagi ketika udah pulang. Bensinnya berapa, AVG-nya berapa. Cukup sih itu aja ya kayaknya ya. Kayaknya Mas Rang makan dulu, ngobrol sama Mas Babal. Thank you banget yang buat ngikutin. Jangan lupa terus ikutin. Habis ini kita pulang. Let's go.
teman-teman, akhirnya Mas Rang udah sampai Sentul juga, dan hujannya deras banget tadi di puncak. Wow, di sini udah kemendingan nih hujannya, tapi yang jelas kelebes banget ini di sini. Overall bensin Mas Rang sekarang udah tinggal 3 bar. Ini udah masuk gardu di daerah Lenteng. Dan AVG yang bisa Mas Rang dapat dari trip kali ini itu berkisar antara 48,5 sampai 49. Gak bakal lebih, coba kita intip ya. Ini AVG-nya tuh di 48,3. Itu range Mas Rang bisa bawa si Vario. Jarang banget bisa sampai 50. Overall trip kita sampai sini dulu ya teman-teman ya. Ini Mas Rang kasih tahu untuk trip kita dari mulai jalan sampai balik lagi nih di daerah Lenteng itu kurang lebih 92 atau 93 kilo lah, dengan AVG 48,5 liter per kilo kayak gitu. Sorry, 42 kilo per liter. Nah, oke, overall thank you banget ya Mas Rang undur diri. Berharap kalian dan keluarga selalu sehat. Thank you banget yang udah nonton. Mas Rang pamit. Sehat-sehat terus ya. Jangan lupa bahagia. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Bye-bye.